Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita akan kembali belajar bersama Ibu Eka. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 sampai 4. Oke, di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia ya. Begitu banyak sekali keragaman yang ada di Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang permainan yang ada di Indonesia ya, tentunya permainan tradisional. Nah, bangsa Indonesia mempunyai banyak permainan yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, biasanya permainan tradisional ini dilakukan secara berkelompok. Nah, hari ini Ibu akan membacakan sebuah teks tentang salah satu permainan tradisional yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah tentang budaya Fahombo Batu atau lompat batu yang biasa dilakukan oleh masyarakat Nias. Nah, kalian simak ya. Oke, judulnya adalah Fahombo Batu. Tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan nama Fahombo Batu merupakan ciri khas masyarakat Nias. Tradisi melompat batu hanya dilakukan oleh kaum laki-laki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat di desa itu. Nah, seperti biasa, setelah kita menyimak suatu teks, mari kita mencari gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Ibu akan membantu di paragraf 1 ya. Coba kita simak. Gagasan pokok pada paragraf 1 adalah tradisi lompat batu berasal dari suku Nias. Sedangkan gagasan pendukungnya adalah suku Nias berasal dari Pulau Nias. Kemudian, ini merupakan ciri khas masyarakat Nias. Nah, untuk paragraf 2 dan 3, nanti kamu boleh mencari sendiri ya. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Oke, sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, bermain permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan yang berbeda. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari keanekaragaman itu. Nah, beberapa permainan tradisional itu biasanya membutuhkan teriakan para pemainnya. Semakin banyak yang berteriak, maka juga akan semakin banyak suara yang kita dengar. Nah, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Coba sekarang kalau kamu bandingkan ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apakah ada perbedaannya? Ingatkah kamu bahwa bunyi dapat memantul dan menyerap? Di mana saja kamu bisa menemukan bunyi memantul dan menyerap? Nah, ternyata penyerapan dan pemantulan bunyi itu bukan hanya kita temukan di kamar mandi ataupun di lapangan, ya. Tetapi bisa juga pada alat musik, contohnya gendang, ya. Kita bisa menemui gendang di banyak wilayah di Indonesia. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Nah, saat dipukul, kulit gendang akan bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi tersebut masuk ke sebuah rongga yang terdapat di bawah kulit. Bentuk rongga itu mempengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, maka bunyinya pun akan semakin nyaring. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang pemantulan dan penyerapan bunyi ya. Mari kita simak supaya kamu bisa lebih paham ya. Oke, yang pertama itu adalah pemantulan bunyi. Bunyi dapat memantul jika perambatannya dihalangi oleh benda yang keras, seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, ini contohnya ya. Ketika kamu berteriak di depan sebuah dinding yang keras, itu suaranya akan kembali lagi, akan memantul ya. Yang
Nah, bunyi pantul itu ada dua macam. Yang pertama gaung atau kerdam, dan yang kedua adalah gema. Nah, sekarang kita bahas mengenai gaung atau kerdam. Apa itu gaung atau kerdam? Gaung atau kerdam itu terjadi karena bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Nah, hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai terucap. Akibatnya, bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas ya. Contohnya, jika kalian berteriak di sebuah ruangan, ya, bisa di ruangan kosong atau di kamar mandi, ya, seperti itu. Kemudian, yang kedua itu ada gema. Apa itu gema? Nah, gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Nah, kalau yang tadi, kalau gaung itu jaraknya tidak jauh, kalau gema jaraknya yang jauh dari sumber bunyi. Nah, hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Nah, gema ini sering terjadi di gua-gua, di lembah, ataupun di bukit yang jaraknya jauh, serta permukaannya keras dan rapat ya. Nih, permukaannya keras dan rapat. Nah, sekarang kita bahas yang kedua, penyerapan bunyi. Coba kalian perhatikan gambar ini. Nah, gambar apakah ini? Iya betul ya, ini adalah bioskop dan ini adalah studio musik. Nah, tahukah kamu salah satu hal unik yang ada di bioskop dan studio musik adalah penggunaan karpet di berbagai sudutnya. Ya, pernah kalian perhatikan kok banyak banget karpetnya ya di bioskop ini ataupun di studio musik. Kenapa? Nah, hal ini dimaksudkan untuk meredam suara, sehingga suara yang dipantulkan itu tidak menyebar kemana-mana ya. Jadi suaranya hanya terdengar di dalam ruangan saja, di luar ruangannya tidak terdengar. Seperti itu ya. Nah, benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya, karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Nah, seperti itu ya. Jadi sekarang kamu sudah tahu ya tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Nah, sekarang kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ibu akan membacakan sebuah cerita tentang Siti dan teman-temannya ya. Siti dan teman-temannya. Oke. Siap ya? Meskipun Siti dan teman-temannya berasal dari daerah yang berbeda, mereka tetap bekerja sama membantu sesama. Akhir-akhir ini, Bu Mimin, penjual makanan di kantin SDN 1 Nusantara, seringkali tampak sedih. Siti memberanikan diri bertanya kepada Bu Mimin tentang apa yang sedang terjadi padanya. Bu Mimin bercerita bahwa anaknya sedang sakit di rumah. Permasalahannya, Bu Mimin tidak dapat meninggalkan kantin sekolah. Ia membutuhkan biaya untuk membayar pengobatan anaknya dengan berjualan makanan. Siti pun menemui teman-temannya dan mengajak mereka berdiskusi untuk membantu memecahkan masalah Bu Mimin. Mereka memutuskan akan bekerja sama membantu Bu Mimin dengan menjaga kantin sekolah pada jam itu. Nah, sekarang jika kamu menjadi Siti, kira-kira apa ya yang akan kamu lakukan bersama teman-temanmu? Nah, pada buku tematik itu ada pertanyaan yang harus kamu diskusikan dengan kelompokmu. Tapi ibu akan bantu untuk menjawabnya ya, kita jawab bersama-sama. Oke, yang pertama, jenis bantuan apa yang dapat kamu lakukan bersama teman-temanmu? Iya, tentu saja membantu Bu Mimin berjualan di kantin. Apa yang akan kamu lakukan saat berhadapan dengan para pembeli? Iya, tentu saja melayani para pembeli dengan
Baik, ya. Apa yang akan kamu lakukan terhadap makanan di kantin Bu Mimin agar disukai pembeli? Menjaga makanan tetap bersih dan sehat. Apa yang akan kamu lakukan terhadap uang hasil penjualannya? Tentu saja memberikannya kepada Bu Mimin. Nah, yang terakhir, sikap apa saja yang dapat kamu praktikkan ketika membantu Bu Mimin menjaga kantinnya? Ya, di situ ada sikap jujur, kerjasama, saling menghargai, dan juga kerja keras. Oke, Alhamdulillahirrohmanirrohim. Hari ini kamu sudah menyimak materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.